Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 31241040 dengan kelas I241C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pemrograman web 2 saya, yaitu dengan aplikasi inventory system. Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur single page application atau SPA. Di sisi frontend, saya menggunakan Vue.js versi 3 dan Tailwind CSS untuk styling bergaya glaze morphism. Sedangkan untuk backend IP-nya saya murni menggunakan CodeIgniter 4. Oke, saya langsung akan mendemokan aplikasinya. Dimulai dari keamanan sistem autentikasi di aplikasi ini tidak lagi menggunakan session PHP klasik, melainkan JWT atau JSON Web Token. Jika kita membedah kodenya saat login berhasil, sebentar, kita masukkan. Saat login berhasil, backend CodeIgniter akan merespon dengan sebuah token acak di file login.js. Di sini dia akan merespon. Mana ya? Nah, dia akan merespon. Token ini saya tangkap dan saya simpan dalam browser menggunakan perintah local storage. Nah, di sini simpan token ke memori browser di local storage. Token inilah yang akan menjadi tiket masuk wajib untuk semua aktivitas request data selanjutnya. Oke, untuk tampilan dashboard. Sekarang kita di halaman utama. Perhatikan saat saya berpindah menu dari data kategori, dashboard utama, dan data barang. Ini sama sekali tidak adanya loading atau refresh. Secara teknis ini diatur di dalam file index.html. Menggunakan view router. Di sana saya mengonfigurasi sebuah navigation guard pada fungsi router before edge. Mana ya? Pada before edge. Nah, ini. Di sini adalah satpam frontend atau navigation guard. Fungsi ini bertindak sebagai satpam. Setiap kali rute berubah, ia akan mengecek apakah token login di local storage masih ada. Jika tidak, user akan langsung dilempar kembali. Nah, ini pada if to match some. Ini adalah jika halaman butuh login tapi belum login, maka ditendang ke halaman login. Selain itu, perpindahan antara komponen view dirender secara instan di dalam tag router view. Oke, selanjutnya data kategori. Masuk ke manajemen data. Di halaman data kategori, kita memiliki fitur CRUD, dasar yang datanya ditarik menggunakan library Axios. Data ini sangat penting karena bertindak sebagai master data yang akan diikat dengan foreign key ke dalam tabel barang. Ini adalah tabel barang dengan ID, nama kategori, dan aksi. Oke, lalu kita untuk menambahkan kategori baru. Di sini kita puncak kompleksitas aplikasi ini ada di halaman data barang. Kita mengimplementasikan salah. Ini adalah data barang untuk menambahkan barang.
Di sini kita mengimplementasikan relasi antar tabel dan juga manipulasi file. Seperti yang kita lihat, drop down pilihan di kategori bersifat dinamis. Bisa kita tambahkan nama barang itu adalah kemeja, yaitu baju kategorinya, harga 100, kalau enggak baju batik, stok 20. Nah, untuk filenya bebas kemana aja, misalkan ini. Maka pada siklus hidup Mountain, aplikasi langsung menjalankan fungsi asynchron fetch kategori untuk mengambil data dari endpoint IP kategori dan langsung merindernya dengan direktif. Nah, untuk proses penyimpanan data saya tidak lagi mengirimkan format JSON biasa karena kita harus mengupload gambar di fungsi simpan barang. Saya menggunakan objek bawaan JavaScript yaitu form data di barang .json. Mana ya? Nah, form .data ini untuk form data untuk mengirim file dan teks bersamaan. Jika user memilih file gambar baru masuk ke form data. Nah, ini. Maka header wajib multi-path untuk upload file. Nah, ini digabungkan menjadi satu lalu dikirim via Axios dengan header khusus multi-path form data. Mana ya multi-path form data? Nah, di sini backend di dalam inventory data barang, CodeIgniter akan menerimanya di controller barang .php untuk memastikan keamanan dan mencegah bentrok nama file di server kode file gambar getRandomName di barang mana tadi ya, di database view. Oh, di ini controller barang .php. Nah, di sini. Nah, di dalam sini trik posting put request menggunakan post untuk file upload akan mengubah nama gambar asli menjadi string acak sebelum akhirnya dipindahkan menggunakan fungsi move. Nah, ini fungsi move ke dalam folder upload. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Ini adalah seluruh aset visual dan data teks tersebut dikembalikan frontend dan dirender menggunakan binding atribut khusus pada tag image.src di view.js. Kesimpulannya, inventory ini telah mengintegrasikan keamanan JWT, manipulasi DOM reaktif tanpa reload, manajemen database relasional hingga penanganan transmisi file secara asinkron. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.